Ia semakin yakin akan perasaannya yang mendalam pada Soujiro. Sementara itu, Soujiro yang masih tenggelam dalam kekagumannya tidak menyadari bahwa kali ini wajah Chiyo memerah karena rasa sayang yang meluap, bukan karena senyum paksa seperti biasanya. Chiyo pun berjanji dalam hati akan selalu menjaga diri dan membalas kebaikan suaminya, karena ia sangat mencintai Soujiro sepenuh jiwanya. Suatu hari, adik perempuan Chiyo yang bernama Wakayo datang berkunjung. Berbeda dengan kakaknya yang selalu memasang senyum kaku setiap kali berada di dekat Soujiro, Wakayo terlihat sangat ceria, tertawa lepas, dan penuh semangat, baik saat sadar maupun saat sedikit mabuk. Perbedaan sikap yang mencolok itu membuat Soujiro semakin merenung. Ia kembali membandingkan, mengapa Chiyo selalu tampak tegang dan menahan diri di hadapannya, sementara saudara kandungnya sendiri bisa begitu bebas dan gembira. Wakayo yang memang terbuka dan antusias langsung menyapa Soujiro dengan akrab. Tanpa ragu sedikitpun, ia memuji kekuatan fisik samurai itu, bahkan dengan penuh semangat memegang dan mengelus lengan Soujiro sambil memuji betapa kokoh dan berototnya lengan tersebut. Tingkahnya yang begitu bebas dan bersemangat membuat Soujiro sedikit canggung, namun ia tetap berusaha bersikap sopan dan ramah. Melihat adiknya begitu leluasa menyentuh dan memuji suaminya, wajah Chiyo perlahan berubah. Rasa cemburu dan malu bercampur jadi satu di dalam hatinya. Ia menarik Wakayo untuk mundur dan berusaha menegur dengan sopan, mengingatkan bahwa sikap seperti itu terlihat kurang pantas dan bisa dianggap mengganggu. Di tengah keramaian itu, Chiyo berjuang keras menahan perasaannya yang kian memuncak. Ia ingin sekali mencegah adiknya untuk tidak terlalu dekat dengan Soujiro, namun ia sadar harus tetap menjaga sikap di depan suaminya tersebut. Soujiro sendiri sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati istrinya. Ia hanya melihat Chiyo yang tiba-tiba berubah sikap dan kembali memasang ekspresi yang menahan diri, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Wakayo pun bertanya-tanya, apakah kehadirannya justru membuat Chiyo merasa terganggu. Tanpa sadar, Chiyo meremas lengan Soujiro dengan sedikit berlebihan akibat emosi yang tertahan. Sentuhan itu membuat wajahnya semakin memerah padam, sementara Soujiro justru salah mengartikan reaksi itu. Ia mengira istrinya merasa terganggu atau tidak nyaman dengan kedekatan apapun yang terjadi. Padahal sebenarnya Chiyo hanya cemburu dan berusaha sekuat tenaga menahan dirinya agar tidak terlihat berlebihan di depan semua orang. Chiyo merasa sangat rendah diri dan payah. Ia melihat betapa mudahnya adiknya Wakayo bersikap apa adanya, tertawa lepas, dan tidak pernah malu menunjukkan sifat aslinya di depan siapapun, termasuk di depan Soujiro. Sementara dirinya sendiri selalu harus mati-matian menahan perasaan dan memasang topeng senyum kaku setiap kali berada di dekat suaminya, takut terlihat berlebihan atau tidak sopan. Saat sedang menyisir rambut kakaknya dengan penuh semangat, Wakayo terus bercanda dan memuji betapa indah dan lembutnya rambut Chiyo. Ia bahkan berniat memamerkan hasil sisirannya itu langsung kepada Soujiro. Chiyo yang mendengar pujian tulus itu hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih dengan hati yang hangat, namun tetap berusaha menahan ekspresinya agar tidak terlihat berlebihan. Tepat di tengah momen itu, Soujiro tiba-tiba muncul di balik pintu. Ia sempat menyapa sebentar menanyakan keadaan mereka, lalu masuk ruangan setelah dipersilakan oleh Wakayo yang menyambutnya dengan ramah. Soujiro sempat menyebutkan bahwa ia baru saja menyelesaikan urusan kecilnya sebentar tadi. Namun begitu matanya tertuju pada sosok Chiyo, napas Soujiro seakan terhenti sejenak. Di hadapannya, istrinya duduk dengan rambut terurai indah. Wajahnya tersipu malu alami tanpa senyum kaku yang biasa ia lihat setiap hari. Untuk pertama kalinya, ia melihat sekilas ekspresi asli Chiyo yang begitu cantik dan memukau, hingga ia terpaku tak bisa mengalihkan pandangan. Chiyo yang menyadari kehadiran suaminya seketika terkejut setengah mati. Wajahnya langsung memerah padam karena malu besar ketahuan dalam keadaan yang tidak pernah ia siapkan sebelumnya. Berusaha menenangkan diri yang mulai kacau, Soujiro segera berpamitan untuk kembali melanjutkan latihan pedang. Ia berniat menghilangkan bayangan wajah cantik istrinya yang baru saja ia lihat, namun justru sebaliknya terjadi. Sepanjang latihan, bayangan itu terus terngiang jelas di kepalanya, membuatnya sama sekali tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Sementara itu, setelah Soujiro pergi, Wakayo tertawa puas. Ia merasa berhasil membuat kakaknya terlihat begitu memukau di depan suaminya sendiri. Chiyo sendiri merasakan perasaan yang sangat campur aduk, malu setengah mati, sedikit kesal karena adiknya terlalu berani, namun di sisi lain hatinya berbunga-bunga bahagia. Ia berniat memarahi adiknya sedikit karena ulahnya tadi, namun jauh di dalam hati, ia tidak bisa menyembunyikan rasa senang karena tahu suaminya sempat melihat sisi dirinya yang sesungguhnya. Soujiro terus tenggelam dalam renungannya yang dalam.
Sejak hari pertama menikah, ia selalu melihat istrinya mati-matian memaksakan senyum di hadapannya. Ia berpikir, mungkin karena Chio dijodohkan dengan pria biasa sepertinya, gadis itu merasa harus menanggung beban pernikahan ini sendirian, menyembunyikan semua perasaan aslinya di balik topeng senyum yang kaku. Meski kehidupan mereka sekarang jauh lebih baik dari masa lalu, Soujiro sadar betul bahwa menjadi seorang samurai tetaplah pekerjaan yang penuh risiko maut. Ia tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Chio jika suatu hari nanti ia gugur. Dan yang paling menyedihkan, hingga detik ini pun keduanya sama-sama belum pernah benar-benar membuka hati satu sama lain. Tiba-tiba ketenangan mereka pecah. Seorang pemuda asing muncul dengan langkah sombong dan menantang Soujiro berduel. Ia mengaku sebagai murid dari perguruan pedang terkenal, dan dengan angkuh menyatakan niatnya untuk menguji seberapa hebat kekuatan samurai yang selama ini banyak dibicarakan orang. Soujiro yang tidak ingin melibatkan Chio dalam bahaya, awalnya menolak dengan halus dan meminta pemuda itu datang kembali di lain hari. Namun penantang itu justru semakin berani, bahkan dengan jahat mengancam akan langsung menyerang Chio jika Soujiro tetap menolak bertanding. Tidak punya pilihan lain demi melindungi nyawa istrinya, Soujiro akhirnya perlahan menarik pedangnya. Sebelum pertarungan dimulai, ia sempat berpesan tegas kepada Chio agar segera menjauh dari tempat itu demi keselamatannya sendiri, karena ia menilai lawan yang dihadapinya ini cukup kuat dan berbahaya. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, Chio yang cemas setengah mati tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia mendekat perlahan dan berbisik sangat pelan tepat di telinga suaminya, mengungkapkan isi hati yang selama ini ia simpan rapat-rapat, bahwa ia tidak akan pernah bisa mencintai orang lain selain Soujiro seumur hidupnya. Kalimat lirih itu seketika membuat fokus Soujiro goyah sejenak. Di saat yang sama, musuh melihat celah itu dan langsung berteriak sambil menyergap dengan serangan mematikan. Namun hanya dalam sekejap mata, Soujiro kembali mengumpulkan seluruh konsentrasinya. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, ia melancarkan satu serangan tunggal yang tepat sasaran. Hanya dengan satu tebasan itu saja, lawannya yang sombong tadi langsung tumbang tak berdaya. Soujiro lalu dengan tegas menyuruh pemuda itu menutup mulutnya, karena ia sama sekali tidak bisa menangkap jelas apa yang barusan diucapkan istrinya tadi. Soujiro berdiri di halaman dojo sambil membimbing murid-murid kecilnya berlatih pedang. Anak-anak itu tampak sangat senang dan antusias belajar di bawah arahannya. Chio yang menyaksikan dari samping merasa hati penuh rasa bangga. Baginya, Soujiro adalah sosok suami sekaligus guru yang sangat dihormati dan dikagumi semua orang. Namun suasana itu berubah ketika anak-anak melihat Chio dan langsung berkerumun mendekatinya. Dengan penuh semangat dan polos, mereka memuji kecantikannya, menyebutnya jauh lebih cantik daripada ibu mereka. Mereka juga terpesona melihat kelembutan dan wangi tubuh Chio, lalu dengan antusias ingin bermain bersamanya. Bahkan ada yang berniat memeluknya dengan riang. Melihat anak-anak itu mulai berani mendekat dan menyentuh istrinya, wajah Soujiro seketika berubah tegang. Ia langsung melangkah mendekat, merangkul pinggang Chio dengan erat ke sisi tubuhnya, lalu dengan nada tegas namun tetap tenang menyuruh anak-anak itu berhenti mengganggu istrinya. Anak-anak yang biasanya melihat guru mereka yang lembut kini terkejut, melihat sisi lain dari Soujiro yang tampak begitu cemburu dan protektif. Mereka pun segera meminta maaf dan berjanji akan menjaga sikap. Chio yang tiba-tiba dirangkul erat oleh suaminya pun terdiam. Wajahnya memerah padam karena campuran rasa malu dan bahagia. Ia sama sekali tidak menyangka Soujiro akan bersikap begitu tegas dan menunjukkan rasa kepemilikannya secara terang-terangan di depan orang banyak. Sementara itu, anak-anak yang melihat ekspresi Chio yang aneh itu pun merasa bingung dan terheran-heran, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Soujiro memperhatikan Chio yang berdiri di dekatnya. Sejak hari pertama mereka menikah, ia selalu melihat istrinya memaksakan senyum setiap kali berada di hadapannya. Namun hari ini, ia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu, sesuatu yang membuatnya semakin penasaran sekaligus cemas. Ia pun bertanya dengan lembut apakah Chio sedang merasa sakit atau tidak enak badan, karena wajahnya tampak begitu pucat dan berkeringat dingin. Belum sempat Chio menjawab, tiba-tiba kakinya lemas dan tubuhnya hampir terjatuh. Soujiro langsung sigap menangkap dan memeluk istrinya dengan erat. Wajahnya langsung berubah pucat karena panik dan khawatir luar biasa. Ia memanggil nama Chio dengan nada cemas, bersikeras segera membawanya ke tabib untuk diperiksa. Di tengah keramaian orang-orang di sekitar yang mulai memperhatikan, Soujiro tak lagi peduli pandangan mereka. Satu-satunya hal yang penting baginya hanyalah keselamatan istrinya. Saat sedang digendong erat oleh suaminya, hati Chio berdebar kencang. Ia merasa sangat malu namun juga terharu melihat betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Soujiro padanya.
Di saat yang sama, Soujiro menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh kepedihan. Ia berkata bahwa ia sadar Chio terus memaksakan diri tersenyum di hadapannya karena merasa harus setia kepada suami yang dianggapnya tidak pantas. Namun Soujiro memohon agar Chio berhenti menyakiti diri sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Baginya, kebahagiaan dan kesehatan istrinya jauh lebih penting daripada segalanya. Mendengar kata-kata tulus itu, Chio hanya bisa mengangguk pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka Soujiro akan bersikap begitu perhatian dan penuh pengertian. Warga yang menyaksikan momen hangat itu pun langsung terpesona melihat betapa harmonis dan penuh kasihnya hubungan pasangan suami istri ini. Segera saja kabar tentang samurai gagah yang begitu memuliakan istrinya menyebar dari mulut ke mulut di seluruh kota, membuat semua orang kagum dan iri melihat kebahagiaan mereka.